那样的伤我都能挺过来。是大家长把我和长老，可今日他要。Halo, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini, Admin akan mereview sebuah series Donghua yang berjudul Tales of Dark River episode 4. Namun yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita simak videonya sama-sama, yuk. Gelapnya sebuah hutan bambu menjadi lokasi di mana Sumoyo ditahan oleh dua wanita kembar utusan dari keluarga Su. Kala itu Sumoyo mengatakan kepada dua utusan dari keluarga Su untuk kembali dan memberitahu Changhe bahwa Changhe tidak dapat membunuh pemimpin tertinggi dari Dark River. Kemudian salah satu wanita yang menahan Sumoyo mencoba menarik sebuah pedang yang ia pegang. Namun nampaknya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sumoyo, pedang yang coba ditarik wanita tersebut tidak bisa ditarik seakan ada sesuatu yang menahannya. Lalu Sumoyo pun pergi meninggalkan kedua wanita tersebut. Singkat cerita, pandangan beralih kepada Dokter Ila yang sedang mengobati pemimpin tertinggi dari Dark River. 接下来这一轮刑侦或许会比较痛苦。我说的痛苦，一时会不受控制，想起一些痛苦。 Setelah meninggalkan kedua wanita kembar yang menghadang Sumoyo, ia kembali dihadang oleh seorang pria dari keluarga Su yang bernama Suhui. Pria yang menghadang Sumoyo adalah guru dari Sumoyo. Ketika itu Sumoyo berkata kepada gurunya, "Apakah Su Changhe yang menyuruh guru untuk menghentikanku?" Tutur kata Sumoyo sembari memegang senjatanya. Guru dari Sumoyo nampaknya menarik pedangnya bersiap untuk bertarung melawan muridnya sendiri. Namun nampaknya guru Sumoyo hanya ingin bertemu dengan Sumoyo, tidak untuk bertarung dengan Sumoyo. Kemudian guru dari Sumoyo membuat sebuah catur raksasa dan mengajak Sumoyo untuk bermain catur bersamanya. 来此，二平五。 Permainan catur yang dimainkan oleh Sumoyo bersama gurunya bukanlah permainan catur pada umumnya. Nampak terlihat catur yang digunakan adalah sebuah bebatuan yang digerakkan menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Kemudian pandangan beralih kepada wanita zodiak Linki yang ditemani oleh Dokter Ilahi. Kala itu Dokter Ilahi bertanya kepada wanita zodiak Linki, "Apakah kau menikmati bulan purnama?" Lantas wanita zodiak Linki itu pun menjawab, "Ada hal terindah di dunia ini," sembari turun dari atap rumah dan menghampiri Dokter Ilahi. Lalu mereka berdua saling memuji satu sama lain. Dokter Ilahi nampaknya telah membaca wajah wanita zodiak Linki melalui tulang wajah. Singkat cerita, keduanya pun duduk di sebuah batu dan mengobrol. 知道姐姐长得国色天香，我就是啊，熊啊的红。 Dokter Ilahi yang belum mengetahui nama dari wanita zodiak Linki bertanya siapa sebenarnya nama asli wanita zodiak Linki tersebut. Dan ternyata nama asli dari wanita zodiak Linki adalah Muyamo. Setelah mendengar nama asli wanita zodiak Linki, Dokter Ilahi mengatakan kepada Muyamo, "Nama yang cantik, kedengarannya mirip dengan Sumoyo. Apakah kalian berdua pasangan?" Mendengar perkataan dari Dokter Ilahi, Muyamo tertawa sambil mengatakan, "Apakah kami terlihat seperti pasangan?" Tutur kata Muyamo kepada Dokter Ilahi. Ketika Dokter Ilahi bersama Muyamo sedang mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara petinggi Dark River. Pada awalnya Muyamo mau mengecek keadaan pemimpin tertinggi Dark River, namun Dokter Ilahi menahannya dengan alasan pemimpin tertinggi sedang dalam puncak mimpi penggambaran pedangnya. Dalam penglihatan pemimpin tertinggi Dark River, ia melihat hantu dan para iblis yang sedang mengelilingi pemimpin tertinggi Dark River. Kemudian pemimpin tertinggi Dark River memegang pedangnya, bersiap untuk membunuh para iblis yang mengganggu pemimpin tertinggi Dark River. Namun saat pemimpin tertinggi Dark River menarik pedangnya, tiba-tiba saja pedangnya patah.
Kemudian pemimpin tertinggi terbangun dari mimpinya dan melihat pedangnya yang dalam keadaan baik-baik saja. Lalu para hantu dan iblis muncul kembali untuk mengganggu pemimpin tertinggi Dark Reaver. Dan ternyata hantu tersebut adalah Dokter Ilahi dan Muyamo yang mengira pemimpin tertinggi masih berada dalam mimpinya. Pemimpin tertinggi Dark Reaver menjelaskan bahwa dirinya pernah membunuh para hantu dan iblis yang ada dalam mimpinya. Setelah menjelaskan perihal mimpinya kepada Dokter Ilahi dan Muyamo, pemimpin tertinggi menanyakan keberadaan Sumoyo kepada Dokter Ilahi. Kemudian Dokter Ilahi menjawab bahwa Sumoyo belum kembali. Lalu pemimpin tertinggi Dark Reaver mengatakan kepada Dokter Ilahi agar Sumoyo segera kembali. Pandangan pun dialihkan kepada Sumoyo dan gurunya yang tengah memainkan sebuah catur yang memiliki ukuran tidak seperti catur pada umumnya. Singkat cerita, Sumoyo dan gurunya terus bermain catur yang tidak masuk di akal hingga matahari terbit. Setelah lelah bermain catur bersama gurunya, Sumoyo meminta izin kepada gurunya agar membiarkan dirinya pergi menemui pemimpin tertinggi Dark Reaver. Namun guru Sumoyo tidak mengizinkannya dan meminta Sumoyo untuk menunggu satu dupa lagi. Kemudian Sumoyo mengungkit kejadian masa lalu bahwa dirinya diselamatkan oleh gurunya dan bertahun-tahun mengingatnya. Lalu terlihat langit yang mulai senja. Sumoyo bersama gurunya duduk di sebuah kursi sembari melepas rindu karena sudah jarang ketemu selama bertahun-tahun. Guru dari Sumoyo bertanya kepada Sumoyo, "Apakah kau bertemu pembunuh dari keluargamu?" Lalu Sumoyo pun menjawab, "Ya, mereka adalah utusan dari Changhe." 啊，你是谁？我和胡老有气。 Pada akhirnya guru dari Sumoyo mengizinkan muridnya Sumoyo untuk pergi menemui pemimpin tertinggi dari Dark Reaver. Kemudian pandangan beralih kepada salah satu pengawal pemimpin tertinggi Dark Reaver. Ia merupakan anggota dari kelompok Shadow. Tepat di bawah cahaya rembulan, sesosok pria dihampiri oleh seekor kupu-kupu. Lalu pria tersebut mengeluarkan kekuatan yang cukup kuat hingga membuat bangunan yang didiami oleh petinggi Dark Reaver bergoyang. Kala itu pemimpin tertinggi Dark Reaver yang ditemani oleh Dokter Ilahi menyadari bahwa ada musuh yang mendekat. Mengingat pemimpin tertinggi Dark Reaver belum sembuh total, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan puncak utara. 保护好大家长。 Kereta kuda yang ditunggangi oleh pemimpin tertinggi Dark Reaver tiba-tiba saja dihentikan oleh seorang pemuda dari fraksi Tang. Ia bernama Tang Lian Yue. Kala itu Tang Lian Yue mencari keberadaan pemimpin tertinggi Dark Reaver untuk membalaskan dendam kematian tuan besar kedua dari fraksi Tang. Kemudian Muyumo melakukan perdebatan dengan Tang Lian Yue hingga berujung pada pertempuran. Saking geramnya, Muyumo menyerang Tang Lian Yue. Namun nampaknya serangan tersebut masih cukup mudah ditangkis oleh Tang Lian Yue. Dalam pertarungan yang terjadi, nampak terlihat Tang Lian Yue memiliki kemampuan jauh di atas Muyamo. 什么腐朽？我们唐门并不怕雷家堡。 Pandangan beralih kepada Sumoyo yang tengah menunggangi sebuah kudanya untuk segera menemui pemimpin tertinggi Dark Reaver. Lagi dan lagi nampaknya perjalanan Sumoyo menemui pemimpin tertinggi Dark Reaver harus terhambat dengan beberapa orang yang mengikutinya. Kemudian pandangan beralih kepada Muyamo yang sedang bertarung dengan Tang Lian Yue. Dalam pertarungan keduanya nampaknya terlihat Muyamo berhasil membuat Tang Lian Yue masuk ke dalam ilusi pesonanya, yang seolah-olah Tang Lian Yue dibuat kewalahan ketika bertarung menghadapi Muyamo. 胡实验，胡实验。方才差点就。 Kemudian Muyamo menjelaskan sedikit tentang ilusi pesona miliknya kepada Tang Lian Yue, bahwa ilusi pesona yang ia miliki adalah pesona alami. Di scene ini nampak terlihat Tang Lian Yue yang terpesona dengan kecantikan dari Muyamo. Namun nampaknya Tang Lian Yue yang menyadari dirinya terkena ilusi dari Muyamo menghunuskan pedangnya ke arah Muyamo. 雨墨自豪啊！ 你居然知道？ 九江琵琶亭。 Oke gengs, itulah rangkuman dari series Dongwa Tales of Dark Reaver episode 4. Semoga kalian terhibur, tekan tombol subscribe, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk!